Kita selalu menyalahkan pemerintah, pejabat, sistem. Tapi, apakah hanya mereka? Atau tanpa sadar, kita juga seperti mereka? Audio Jungle. Selamat siang semuanya. Kasus pidana korupsi kembali mencuri perhatian publik di tengah upaya keras pemberantasan oleh aparat penegak hukum. Terkini, sejumlah pejabat daerah ditangkap atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial, sebuah dana yang krusial bagi masyarakat kurang mampu. Fenomena ini sekali lagi menegaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih menjadi penyakit yang kronis, yang sulit diberantas. Laporan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 157 kasus korupsi baru di berbagai daerah Indonesia, meningkat sebanyak 18% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 45 kasus diantaranya melibatkan pejabat pemerintahan tingkat kabupaten dan kota, menunjukkan bahwa praktik haram ini berakar kuat di sektor pelayanan publik dan pengolahan anggaran daerah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi dalam konteks hukum Indonesia? Kita perlu mengingat kembali dasar hukumnya. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor. Secara ringkas didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korupsi yang secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pelanggaran tersebut dapat muncul dalam 7 kelompok tindakan pidana utama. Yang paling sering terjadi dan menjerat para pejabat adalah yang pertama, kerugian keuangan negara, terjadi pada kasus-kasus penyelewengan dana bansos. Lalu yang kedua, ada suap-menyuap, pemberian atau penerimaan hadiah atau janji. Dan yang ketiga, ada penyalahgunaan wewenang dan pengadaan barang atau PBJ. Dampak dari angka-angka ini sangat nyata dan menyakitkan. Korupsi menyebabkan kemiskinan struktural meningkat, layanan publik memburuk, dan yang paling fatal, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara negara. Lalu, di mana letak Pancasila itu? Sila pertama, jujur, bermoral, dan tidak mencuri. Sila kedua, menghormati hak orang lain tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sila ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa, bukan pribadi. Sila keempat, musyawarah, tanpa suap dan tekanan. Yang kelima, keadilan sosial, adanya anggaran untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Inilah wajah nyata korupsi, perampok hak, merusak pembangunan, dan menghilangkan harapan. Perbuatan ini sangat jauh dari nilai-nilai luhur bangsa. Pertanyaannya, korupsi memang merusak bangsa, tapi apakah kalian salah satunya? Ternyata selama ini Kalau dengar kata korupsi, yang langsung terbayang pasti pejabat, gedung tinggi, meja sidang. Kita pikir korupsi itu urusan hukum, aparat. Tinggal ditangkap, dipenjarain, selesai. Tapi faktanya, meskipun hukum sudah berusaha ditegakkan, kasus korupsi terus muncul. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan cuma
siapa yang bersalah. Tapi, kenapa korupsi gak pernah benar-benar hilang? Faktanya, sepanjang lebih dari 2 dekade ribuan kasus korupsi telah ditangani di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejak berdiri hingga sekarang, lebih dari 1.000 kasus korupsi melibatkan pejabat publik telah diproses. Bahkan, dalam 1 tahun saja, ratusan korupsi masih terus muncul. Ini menunjukkan satu hal penting. Penegakan hukum berjalan, tapi korupsi belum berhenti. Di tingkat global, Indonesia juga masih dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Berada di peringkat bawah dalam indeks persepsi korupsi dunia. Artinya, korupsi masih dianggap serius dan belum menjadi hal yang benar-benar tabu. Menurut sebuah penelitian berjudul Internalization of Pancasila Value as an Effort to Prevent Corruption Indonesia yang diterbitkan di jurnal Magister Udayana, masalah utama korupsi bukan hanya lemahnya hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa akar korupsi terletak pada karakter dan moral individu. Selama nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab belum benar-benar tertanam, maka hukum saja tidak cukup mencegah korupsi. Nilai-nilai Pancasila seperti jujur, adil, peduli, dan bertanggung jawab tidak boleh berhenti sebagai hafalan saja. Nilai itu harus diinternalisasikan, dibiasakan, dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena korupsi tidak selalu dimulai dari angka miliaran. Kadang dimulai dari hal kecil. Nyelak antrean, nitip absen, nyontek, atau membenarkan ketidakjujuran kecil. Ketika kebiasaan itu dianggap normal, korupsi pun tumbuh perlahan. Pancasila bukan sekedar dasar negara. Ia adalah pedoman sikap. Dan kalau kita ingin Indonesia yang bersih dan adil, perubahannya harus dimulai dari diri sendiri. Karena korupsi bukan hanya musuh hukum, tapi musuh karakter. Dan karakter itu kita bentuk dari sekarang.